Anda yang memberikan rasa sakit itu? Bukan saya yang memberikan rasa sakit itu. Lalu? Yang maksud benar itu apa? Sebenarnya kaitannya hanya dengan perputaran alam. Bagaimana maksudnya? Panas, kedingin, terang, kegelap. Berarti cuma sebatas pertanda saja gitu ya, mengabari. Bukan ulah Anda ya yang orang sakit itu ya? Tidak. Lalu ada... Anak kami. Saya mengutamakan kasih sayang. Kami tidak akan melukai siapapun. Kemudian ada cerita bahwa ada anak kecil yang ingin mengambil burung itu, tapi akhirnya dia jadi sakit. Apa betul ada cerita itu? Oh ya? Itu bukan ulahku. Apa ada juga makhluk sebangsa Anda yang bisa menyerupai merpati yang kadang melakukan hal seperti itu? Benar. Karena saya tidak menetap di sini. Ada beberapa tempat yang harus kami kunjungi. Apakah salah satu ciri tanda Anda menempati tempat tersebut di mana ada mitos tentang sepasang merpati itu pasti Anda? Benar. Tapi merpati itu kan ada sepasang. Benar. Apa yang sepasang itu pasangan Anda itu? Saya dan Jumaya. Saya pikir beliau seorang makhluk laut, bukan? Iya, bisa darat dan di laut. Oh iya Mas Om. Jadi Jumaya itu salah satu dulunya itu pengikut dari Pantai Selatan. Pantai Selatan itu bermusuhan dengan di wilayah Dumai. Tetapi Jumaya sebagai salah satu dayang, dia ikut mau menghancurkan kerajaan di Dumai. Tapi sang pangeran sebagai pemimpin perang dan Jumaya sebagai ini, ternyata mereka saling cinta. Dan hubungan itu kalau diketahui oleh kedua belah pihak pasti akan dibunuh. Makanya dia kabur dari kedua tempat itu dan pergi meninggalkan tempat mereka. Anda ini makhluk gaib kan ya? Bukan berwujud manusia, bukan kan? Bukan. Iya. Tapi wujud burung itu kan juga terlihat manusia. Suatu ketika manusia juga bisa misalkan membunuh Anda begitu? Bisa? Tidak. Nampak tapi tidak dalam wujud kasar ya? Nggak bisa ditangkap atau disentuh? Berarti kalau kerajaan Dumai itu kan sebenarnya kan ada dalam sejarah manusia. Ada. Tapi kenapa bisa jadi goib? Bisa. Karena kedua belah pihak, dimanapun, kerajaan manapun, tetap memerlukan bantuan kami. Boleh tahu kenapa kerajaan itu bermusuhan dengan selatan? Boleh kami tahu? Memperluas kekuasaan. Jadi selama ini Anda melarikan diri bersama pasangan Anda itu? Mana? Sampai kapan melarikan diri terus? Hingga kami mati. Bukannya makhluk seperti Anda katanya makhluk yang abadi? Kami ada batasan. Kami bisa mati, bisa hancur. Apa yang bisa menyebabkan makhluk seperti Anda hancur atau lenyap? Hanya Allah yang bisa menghancurkan kami. Apakah tempat ini akan tetap dipilih untuk salah satu tempat persembunyian? Seandainya suatu saat nanti tempat ini akan dijadikan tempat wisata, silakan. Anda terganggu nggak? Ini alam kalian. Iya. Wah, terima kasih. Iya. Yang penting apa yang sudah Allah berikan. Betul. Saya penasaran Pangeran tentang adanya penampakan Anda ketika akan ada orang sakit. Itu sebenarnya hanya kebetulan atau memang Anda mengetahui? Saya bisa merasakan. Iya. Kalau bangsa. Tekanan udara, perubahan. Iya. Yang bisa menimbulkan penyakit. Iya betul. Mungkin itu teknologi kekuatan lebih kuat dan merasakan alam. Tidak seperti kalian. Kalau ada manusia yang mempelajari, kemudian memberitahu orang lain, mereka bilang mendahului Tuhan. Gimana menurut pendapat Anda? Jelas bagaimana? Karena manusia tidak bisa menentukan apa yang akan terjadi di masa depan. Ada beberapa manusia soalnya yang percaya bangsa Anda tuh bisa lebih tahu yang akan datang daripada manusia. Banyak bangsa kami yang selalu memberikan kekuatan itu. Mencuri dengar, mencuri tahu dan disampaikan kembali pada kalian. Mencuri dengar dari siapa? Dari langit. Maksudnya dari Allah? Iya. Tapi itu tuh tindakan yang benar atau salah mencuri dengar kayak gitu? Salah. Bagaimanapun mencuri itu tidak boleh. Biarpun itu cuma informasi begitu. Nah, itu tidak boleh. Dan itu tidak mudah. Karena tentara langit tidak tinggal diam. Tentara langit itu maksudnya apa ya? Para malaikat. Artinya memang langit itu dijaga oleh makhluk-makhluk. Lapisan itu dijaga.
bagi makhluk yang bukan muslim percaya juga hukum-hukum kayak gitu? Dia mengetahui, tapi mereka selalu sombong, merasa dirinya hebat, merasa dirinya benar, merasa dirinya kuat. Padahal dia tidak mempunyai kemampuan itu. Dia tidak menyadari seberapa besar kemampuan yang dia punya. Ada pesan nggak nih untuk... Saya tidak pantas untuk memberikan pesan. Kenapa Anda merasa begitu? Kami bukan apa-apa dibanding kalian. Oke, kalau begitu. Kampung terus dulu. Akhirnya, Umi siuman. Pak Hakim, apa hikmah yang bisa kita petik dari liputan kita malam ini? Ya, pertama tentang mitos adanya sesosok burung merpati yang bisa mendatangkan sakit ini. Ya. Dari dialog-dialog dengan beberapa mediator, dengan beberapa makhluk, itu ternyata mereka tidak melakukan atau memberikan rasa sakit itu terhadap orang-orang yang melihat sesosok sepasang merpati. Bahkan tadi kita sempat berdialog langsung dengan wujud merpati tadi, bahwasanya sebenarnya mereka bukan memberikan sakit, tetapi memberikan tanda bahwa orang itu kalau tidak diwaspadai akan menderita sebuah penyakit gitu loh. Nah, terus ada lagi nih Pak Hakim yang masih membuat saya penasaran gitu. Apa benar sih makhluk sebangsa jin itu tahu lebih dulu daripada manusia? Dengan kemampuan makhluk gaib, itu mereka bisa merasakan gitu loh. Kondisi badan seseorang gitu. Teknologi manusia juga sudah memiliki teknologi seperti itu, bisa mendeteksi ketika seseorang memiliki gangguan, walaupun secara fisik dia merasa saya sehat, tetapi makhluk tidak bisa memutuskan 100%. Oleh sebab itu, jangan sekali-kali kita mempercaya ketika ada jin yang mengatakan pasti, karena yang memiliki kepastian hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, baik, terima kasih Pak Hakim. Oke, pengalaman pertama saya sebagai host acara Dua Dunia, mendebarkan karena dari sejak beberapa hari yang lalu saya sudah nervous gitu ya. Yang pertama kali saya jumpai adalah mediator yang beringas gitu. Waduh, gawat nih, apa yang harus saya lakukan gitu. Saya nggak tahu, karena ini kan reality show, tidak ada skrip, tidak ada skenario, jadi saya sendiri kebingungan apa yang harus saya lakukan gitu. Akhirnya saya baca doa gitu. Begitu makhluknya sudah bisa dikendalikan, baru saya ajak untuk berkomunikasi. Ya, bagi saya pribadi pasti ada hikmahnya, karena memang motivasi saya untuk bergabung dengan Dua Dunia adalah untuk belajar. Karena dengan kita menggali sejarah suatu tempat, kemudian kita berdialog dengan makhluk Allah yang lain berupa jin dan teman-temannya, itu jadi membuka wawasan kita bahwa kita bayangkan mereka bisa segalanya, ternyata enggak juga. Manusia seperti kita harus sopan santun dijaga, mereka pun begitu gitu. Memang kita tidak boleh tunduk kepada gaib, tetapi menghormati itu penting gitu. Jadi kita saling menghormati. Ya, ini asik, seru. Ini akan jadi pengalaman yang seru dalam hidup saya. Saya senang bergabung dengan Dua Dunia, dan terima kasih saya sudah boleh bergabung di Dua Dunia. Sukses.